Jadi itulah. Jadi mohon ya kepada teman-teman, jangan terprovokasi mengenai pemilihan sekarang, pemilihan presiden, pemilihan legislatif, ya kan. Saya aja habis-habis aja juga kan, kadang-kadang ini yang pernah saya alami kan. Dulu itu pas pemilihan bupati di kampung saya, kadang-kadang sama saudara pun hanya gara-gara pemilihan demokrasi nggak saling cakapan kan. Itu udah saya alami sendiri guys, udah saya alami sendiri gitu loh. Saya alami dan itu gak ada artinya. Kenapa? Karena untuk apa? Bukan kita juga calonnya kan, yang enak-enak nanti ya. Kalau menentukan hak pilih masing-masing bisa. Kalau berkampanye atau mempromosikan seseorang, bisa memilih salah satu figur kita yang kita figurkan, salah satu calon ya bisa, kenapa nggak bisa? Cuman saya himbau ya, saya harapkan kepada teman-teman jangan terprovokasi, jangan mengambil hadapilah dengan kembali, itu jauh bagus. Mudah-mudahan ke depannya kita dapat dunia yang cerah gitu loh, karena itu kita dapat yang begitu pikirannya lurus saja, pasti banyak akan tampak lebih baik, itu jauh lebih benar gitu, itu jauh lebih benar guys, daripada ini bercerita yang enggak jelas. Itu jangan. Dan satu hal yang membuat kita itu bersalah karena sifat egois kita. Nah, saya juga termasuk seperti itu, saya sering egois orang. Cuman kapan aku sadar aku nggak tahu itu guys, aku kurang paham itu sampai kapan itu kesadaran saya tentang kejiwaan keegoisan itu harus kita hapus di benak pikiran kita. Itu pada tahun 99, kalau menonton itu sampai tahun 2004. Kalau menonton itu harus lewat di TV-TV itu yang lama. Jadi dulu itu jam-jam 7-an udah makan dari rumah, pasan jam 7:30 udah berangkat. Jadi karena dulu itu kan nggak semua ada TV di rumah kan, beda sekarang ada Android ini kan. Jadi dengan adanya Android bisa kita di rumah terus juga mesti harus menonton di rumah orang kan, mesti gitu. Jadi dulu itu tahun 1999 sampai 2004 saya menjalankan itu. Dulu jam 7:30 udah berangkat nonton TV. Ada dulu namanya film Budi Sableng, ada dulu film yang Jaga Tinggi, yang baru Kembana, ada itu kemarin. Itu termasuk saya figurkan juga itu film. Kan namanya anak-anak remaja yang kalau apalagi aku dulu tuh saya waktu SD nontonnya itu ya harus bertahan lama.
mulai jam 8 bubarnya jam 11. Kadang kalau mati lampu patungan semua untuk uang, dikumpulkan uang untuk beli barangnya, beli bensin. Sering itu dulu. Jadi ya aku kan ikut aja, itu enggak mesti harus karena ada abangku dulu yang berbagi uang untuk beli bensin hari itu. Nah itu guys, aduh, ada setengah kilometer lah jarak dari rumahku ke ini, ke tempat itu, tempat nonton TV. Jadi setelah itu macam itu, dan aku pun sering, apalagi mulai ya, sering nonton, sering aku itu nonton, sering setiap malam. Jadi itulah cerita-cerita tahun 90-an itu, karena lahirnya itu tahun 1996. Jadi saat itu aku dilarang orang tua kalau misalnya nonton sampai jam 11 itu, katanya ayahku dulu sampai jam 10 agak berpulang karena besoknya sekolah. Tapi karena kita hobi nonton gitu ya kan, ya ntar dulu lah nanti lah itu dulu nonton TV kita, ini filmnya bagus banget ini gitu. Jadi saat itu ya agak menyepelekan juga sih perintah dari orang tua dulu itu. Ya minta ampun lah, kayaknya gue itu nonton habis gitu lah. Nah hari itu aku terus dia melin ibuku almarhum. Besok paginya telat bangun karena bobonya semalam jam 12, karena pulangnya jam 11 kan nggak bisa langsung bobo gitu, langsung cerita dulu, jalan santai pulang ya kan. Setelah nanti nyampe di rumah makan lagi apalagi situ singkong, nasi goreng atau segala macam, yang penting makanan lah, kita makan dulu lah itu ya kan. Hal itu dulu nggak bisa karena itu ya lah, banyak anak-anak juga hari itu kan. Baru aku bangun jam 7 cuci muka, terus aku pernah cuci muka tanpa mandi, pernah di sekolah, pernah itu pernah salah. Aku nggak bohong itu, aku nggak mau bohong diri saya sendiri. Jadi kalau itu aku terus diomelin sama ibu dulu kan, udah kedua harus sekolah ini jam berapa ini, jam 7 harga berangkat seorang. Jadi kadang-kadang dulu juga aku nggak senang kalau nggak mandi ya, kalau pergi sekolah ya nggak nyaman kalau belajar itu, meskipun belajarnya malas-malas kan, karena dulunya aku pemalas untuk belajar itu guys, jujur aja gitu, aku pemalas untuk orangnya, dan nggak begitu bergerak secepat mungkin. Saya akan kerja enggak gitu, cepatnya itulah cerita saya masa kecil ya. Sampai dulu
akan dipecat sekolah. Aku kadang-kadang kalau berangkat sekolah itu saya istirahat dulu di pagi Sionolali, ada itu nama di kampung saya, nama lingkungan itu Sionolali namanya. Jadi di situ saya bareng nanti sama teman-temanku sekalian rokok dulu, namanya kenakalan remaja dulu lah ke SMP itu. Dan kami hari itu kerjanya cerita terus habis kami apa karena ada uang kan kami patungan mau beli Indo makan goreng sampai kami punya itu. Dan syukur alhamdulillah aku masih bisa karena sampai sini kami meskipun udah kuliah tapi udah di tengah jalan, namanya juga bukan panggilan lah itu kan, panggilan kita yang terbaik kita itu sukses di dunia pendidikan. Mungkin bisa Tuhan atau Allah yang merencanakan saya bisa ke ini kerja di perusahaan atau kerja sama orang saja lah, seorang tani pun bisa lah, tapi kan nggak bisa lah. Jadi nggak capek-capek lah. Tapi kalau mau lebih ini kan lebih nyaman, dapat kerja yang bagus itu awal harusnya punya SIM-nya ini. Misalnya kita ada ijazah S1 ya, pasti kita mudah diterima di mana saja bekerja. Ada ini buat kalau mau ide kursi naik bisa ke cara belakang badan yang untuk jutaan. Mau minta bah mani babangu banyak kidon wali istri satambai mahana bah aku dulu juga iseng-iseng ya cari-cari bernyanyi di pinggir jalan, pakai gitar, minjem gitar orang atau minjem keroncong orang itu, teng teng teng